Bayangkan sebuah pagi di desa tenang, kabut tipis masih menyelimuti sawah hijau, suara ayam berkokok bercampur embikan kambing dari kandang bambu tua. Di sana, seorang pria berusia 28 tahun dengan pakaian lusuh penuh lumpur sibuk membersihkan kandang. Wajahnya tampan, tapi tersembunyi di balik keringat. Tak ada yang tahu, peternak miskin itu sebenarnya seorang miliarder yang sedang menyamar, mencari cinta sejati yang tak tergoda harta. Dan inilah kisahnya. Fajar baru saja menyingsing di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau dan pepohonan rindang. Suara ayam berkokok bercampur dengan embikan kambing, menciptakan suasana pagi yang khas pedesaan. Di sebuah kandang sederhana yang berdiri di pinggir kebun, seorang lelaki tampak sibuk membersihkan kotoran hewan. Tubuhnya berkeringat, bajunya lusuh penuh noda tanah, namun gerakannya cekatan. Lelaki itu bernama Arga. Bagi warga desa, Arga hanyalah peternak miskin yang hidup pas-pasan. Ia tinggal di sebuah gubuk reyot beratap seng, dengan pekerjaan utama merawat kambing dan menjual susu atau daging seadanya ke pasar. Namun, yang tidak pernah diketahui siapapun adalah bahwa Arga sebenarnya seorang miliarder muda, pemilik berbagai usaha besar yang berjalan jauh di luar desa. Kehidupan mewah penuh kemudahan sudah ia rasakan sejak lama, tapi kini ia justru memilih menyamar sebagai orang miskin. Ada alasan besar di balik penyamarannya. Arga sudah terlalu sering didekati wanita, tetapi hampir semuanya hanya melihat kekayaannya. Ia lelah dicintai karena hartanya, bukan dirinya. Maka ia membuat rencana gila, turun ke desa terpencil, hidup seadanya sebagai peternak kambing, lalu mencari seorang wanita yang benar-benar tulus menerimanya. Hari itu, setelah selesai memberi makan kambing, Arga membawa beberapa botol susu segar ke pasar desa. Pasar itu ramai dengan penjual sayur, buah, dan barang kebutuhan sehari-hari. Suasana sederhana, riuh suara tawar-menawar. Di sanalah ia pertama kali bertemu Ayu, gadis desa yang sedang membantu ibunya menjual sayur mayur. Ayu memiliki wajah manis dengan rambut hitam panjang yang diikat sederhana. Senyumnya ramah, suaranya lembut, dan tatapannya bersinar penuh kehidupan. Ketika Arga menawarkan susu kambing, Ayu menoleh dan tersenyum. "Ini susu kambing, Mas? Seger ya?" tanyanya. Arga mengangguk sambil mengelap keringat. "Iya, Mbak. Baru diperah tadi pagi. Kalau mau coba, saya kasih harga murah." Ayu tertawa kecil, lalu membeli satu botol. Percakapan singkat itu membuat hati Arga bergetar. Ada sesuatu pada diri Ayu yang membuatnya berbeda dengan wanita lain yang pernah ia temui. Hari demi hari, Arga semakin sering bertemu Ayu di pasar atau di jalan desa. Mereka mulai saling berbicara lebih banyak, bahkan kadang duduk di tepi sawah sambil bercakap-cakap. Ayu bercerita tentang mimpinya, ingin punya keluarga sederhana yang bahagia meski hidup pas-pasan. Arga pun mengiyakan, meski dalam hatinya, ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu sederhana ketika kenyataan ekonomi menekan. Namun, kehadiran Arga ternyata menimbulkan kecemburuan bagi seorang pemuda lain bernama Raka. Raka adalah pemuda desa yang sering pulang dengan gaya mewah. Meski tidak tinggal tetap di desa, ia kerap balik dengan membawa sepeda motor bagus, pakaian rapi, dan hadiah-hadiah untuk Ayu. Semua orang tahu Raka menyukai Ayu, dan ia merasa kedatangannya selalu diganggu oleh Arga si peternak miskin. Suatu sore, ketika Ayu dan Arga berbincang di tepi sungai, Raka muncul dengan wajah sinis. "Hei, Yu, kamu ngapain duduk bareng sama dia? Masa depanmu mau kamu serahkan ke orang yang cuma punya kambing dan kandang reyot? Gak masuk akal," ucapnya tajam. Arga hanya diam, menahan diri. Ia tahu siapa dirinya sebenarnya, tapi memilih tetap menyembunyikannya. Ayu terlihat canggung. "Raka, jangan bicara begitu. Arga orang baik," jawabnya pelan. Namun tatapan Raka penuh meremehkan. Malam itu Arga merenung lama di depan kandang kambing. Ia mulai merasakan getaran cinta pada Ayu, tetapi juga muncul ketakutan. Bagaimana kalau Ayu sama seperti wanita lain? Bagaimana jika yang ia cari hanyalah kenyamanan dan harta? Beberapa minggu kemudian, Arga memberanikan diri. Di depan rumah bambu Ayu, ia datang dengan pakaian sederhana, membawa sekeranjang hasil kebunnya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Ayu,
Aku tahu aku bukan siapa-siapa. Aku cuma punya kambing dan tenaga kerja. Tapi aku sungguh ingin kamu jadi bagian dari hidupku. Aku janji bakal kerja keras biar kita bisa bahagia. Kamu mau nggak jadi pendampingku? Ayu terdiam lama. Wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca. Namun di dalam hatinya, bayangan Raka muncul. Raka pernah mengajaknya ke pasar besar. Memperlihatkan makanan enak, pakaian bagus, dan janji kehidupan lebih layak. Perasaan Ayu jadi bercabang. Akhirnya, dengan suara lirih, ia menjawab, "Arga, aku butuh waktu. Aku belum bisa kasih jawaban sekarang." Jawaban itu membuat Arga kecewa, tapi ia coba mengerti. Ia ingin melihat apakah Ayu benar-benar tulus. Beberapa hari kemudian, Raka melakukan sesuatu yang mengejutkan. Di pasar desa yang ramai, ia datang membawa cincin emas lalu berlutut di depan Ayu. "Ayu, maukah kamu menikah denganku? Aku janji akan memberi kamu hidup yang lebih baik. Kamu gak perlu susah-susah lagi. Kamu pantas dapat yang terbaik, bukan hidup susah di kandang kambing." Orang-orang bersorak, beberapa menepuk tangan. Ayu terkejut, wajahnya bingung, semua mata tertuju padanya. Di jauhan, Arga yang sedang menjual susu ikut menyaksikan. Hatinya bagi dihantam batu besar. Ia menunduk, tak sanggup menatap lebih lama. Sambil membawa botol susu yang tersisa, ia pergi tanpa sepatah kata pun. Beberapa hari setelah kejadian itu, Ayu akhirnya memberi keputusan. Dengan wajah ragu, ia mendatangi Arga di kandang. "Maaf Arga, aku nggak bisa. Aku nggak kuat hidup susah. Aku pilih Raka." Kata-kata itu menusuk hati Arga. Ia tersenyum pahit, meski dadanya terasa perih. "Kalau itu keputusanmu, aku cuma bisa mendoakan kamu bahagia," ucapnya. Lalu berbalik meninggalkan Ayu. Malam itu, Arga meninggalkan desa. Ia berjalan jauh, hingga sampai ke perbatasan. Di sana sudah menunggu kendaraan mewah dan para asistennya. Dengan sekali ganti pakaian, ia kembali menjadi dirinya yang sebenarnya. Seorang pria kaya raya, berwibawa, dan penuh kemegahan. Namun hatinya kosong. Hari pernikahan Ayu dan Raka tiba. Desa penuh hiasan, musik dangdut menggema, orang-orang berbondong datang. Namun, sebelum acara akad dimulai, rombongan mobil hitam berderet memasuki desa. Dari salah satunya keluar Arga dengan jas elegan diiringi beberapa orang berpakaian formal. Semua orang terkejut, berbisik-bisik. Ayuk yang duduk di pelaminan membelalak, tak percaya. "Arga," suaranya tercekat. Ia tak sanggup berkata lebih. Lelaki yang selama ini ia anggap miskin ternyata berdiri gagah dengan aura berbeda. Arga melangkah pelan, tersenyum dingin. "Selamat Ayu, kamu sudah dapat apa yang kamu mau. Pria yang bisa kasih harta. Aku datang hanya untuk mengucapkan itu." Warga desa tercengang, sebagian berbisik-bisik, sebagian menatap Ayu penuh tanda tanya. Wajah Ayu pucat, tangannya gemetar, air mata mulai jatuh. Penyesalan menghantam hatinya, namun semuanya sudah terlambat. Beberapa bulan setelah pernikahan, sifat asli Raka mulai terlihat. Ia arogan, suka menghambur-hamburkan uang, bahkan sering meremehkan Ayu. Lama-kelamaan, usahanya gagal, hutang menumpuk dan keluarganya jatuh miskin. Ayu pun merasakan pahitnya hidup dalam penderitaan. Sementara itu, Arga semakin sukses. Namanya semakin dikenal sebagai seorang pengusaha besar. Dalam setiap langkahnya, ia tetap membawa luka dari masa lalu. Pertemuan singkat dengan Ayu telah membuktikan betapa rapuhnya cinta jika hanya berdiri di atas harta. Dan kamu telah menunjukkan bahwa hatimu bukan untukku. Malam itu, langit desa dipenuhi bintang. Arga duduk sendiri di beranda rumah besar miliknya, menatap langit dengan perasaan hampa. Meski dunia memandangnya sebagai pria yang sukses, hatinya masih mencari seorang wanita yang mau mencintainya tanpa peduli dengan siapa dirinya yang sebenarnya.